Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya tidak sendiri, di mana kelompok 4 beranggotakan ada Cini Nurfaudi dengan NIM 2203708 dan ada rekan saya sendiri lagi, Indri Anggreni dengan NIM 2206020 dan ada saya sendiri, Ria Elsa Nita Segala dengan NIM 2205118. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil revisian modul ajar kami. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan analisis modul kelompok 4, yaitu informasi umum dan identitas modul. Masukannya ialah identitas modul telah ditulis dengan cukup rinci, mencakup nama penyusun, kelas, dan mata pelajaran. Adapun kekurangan, terdapat beberapa kesalahan penulisan, misalnya pada kata kompetensi yang seharusnya kompetensi modul kelompok 4. Setelah itu, penggunaan model pembelajaran belum dijelaskan secara spesifik sesuai karakteristik siswa kelas 2. Adapun solusinya, perbaiki kesalahan ejaan untuk meningkatkan profesionalisme modul. Jelaskan bagaimana model pembelajaran berbasis masalah (PBL) atau bisa disebut juga dengan problem based learning akan diimplementasikan dengan menyesuaikan tingkat pemahaman siswa kelas 2. Misalnya melalui aktivitas pengamatan gambar atau diskusi ringan. Adapun perbaikannya, yaitu yang pertama, ejaan kata kompetensi diperbaiki menjadi kompetensi. Tambahkan penjelasan tentang penerapan model pembelajaran berbasis masalah problem based learning yang disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 2, seperti menggunakan aktivitas pengamatan, gambar, atau diskusi ringan. Pembetulan ejaan serta memberikan penjelasan yang spesifik tentang cara. Adapun perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme modul melalui implementasi model pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 2 yang masih berada dalam tahap profesional konkret. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis modul ajar dari kelompok 4 bagian kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila. Di sini ada masukan kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila telah dijelaskan dengan baik, mencakup aspek nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Namun ada kekurangannya, itu kompetensi awal belum menekankan secara spesifik kemampuan yang telah dimiliki siswa di kelas sebelumnya yang akan menjadi fondasi untuk memahami materi baru. Sedangkan ada solusinya di sini, yaitu tambahkan informasi terkait kompetensi yang seharusnya sudah dikuasai siswa dari kelas sebelumnya, misalnya pengenalan sederhana tentang simbol-simbol dasar Pancasila. Perbaikannya dengan tambahkan informasi tentang kompetensi yang seharusnya sudah dikuasai siswa di kelas sebelumnya, seperti pengenalan sederhana terhadap simbol-simbol dasar Pancasila. Di sini dengan menambahkan kompetensi awal yang spesifik, mode ini dapat memberikan gambaran jelas tentang fondasi pengetahuan siswa sehingga mempermudah transisi menuju materi baru. Di sini saya memaparkan hasil analisis modul kelompok 4 bagian tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna. Ada masukannya, yaitu tujuan pembelajaran telah mencakup aspek pengenalan simbol Pancasila serta sikap yang sesuai dengan sila-sila. Namun kekurangannya, tujuan pembelajaran masih terfokus pada pengetahuan, yaitu mengenal dan menyebutkan tanpa mengembangkan aspek keterampilan seperti kemampuan siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya dengan merincikan tujuan pembelajaran yang mencakup keterampilan aplikasi, misalnya siswa mampu menunjukkan contoh perilaku sesuai dengan sila pertama di lingkungan rumah dan di sekolah. Adapun perbaikannya, yaitu tujuan pembelajaran dirinci untuk mencakup aspek keterampilan siswa, misalnya siswa mampu menunjukkan contoh perilaku sesuai dengan sila pertama di lingkungan rumah dan sekolah. Perbaikan ini menambahkan dimensi keterampilan dalam tujuan pembelajaran sehingga siswa tidak hanya mengenali nilai Pancasila, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adapun analisis modul kelompok 4 yaitu adapun di sini pertanyaan pemantik.
Masukannya adalah pertanyaan pemantik sudah relevan untuk mendorong siswa berpikir kritis mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Adapun kekurangannya, beberapa pertanyaan pemantik terlalu abstrak untuk siswa kelas 2, seperti pertanyaan mengenai generasi muda dan era digital. Solusi: sesuaikan pertanyaan agar lebih sederhana dan kontekstual untuk usia siswa. Misalnya, mengapa kita harus saling menghormati ketika ada teman atau keluarga yang sedang beribadah? Adapun perbaikan, sesuaikan pertanyaan pemantik agar lebih sederhana dan sesuai dengan konteks siswa kelas 2. Misalnya, mengapa kita harus saling menghormati ketika ada teman atau anggota keluarga yang sedang beribadah. Perbaikan ini memastikan pertanyaan pemantik lebih relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat memahaminya dengan mudah dan menjawab dengan lebih kritis. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari kelompok 4 bagian kegiatan pembelajaran. Adapun masukannya itu kegiatan pembelajaran mengikuti tahapan yang terstruktur dari orientasi hingga analisis. Sedangkan kekurangannya, waktu satu kali pertemuan untuk topik Pancasila mungkin kurang memadai, terutama dengan adanya kegiatan diskusi, observasi, dan presentasi. Selain itu, beberapa kegiatan seperti presentasi mungkin cukup menantang untuk siswa kelas 2 yang belum terbiasa berbicara di depan kelas. Dengan solusinya yaitu mempertimbangkan untuk menambah waktu pembelajaran menjadi 2 kali pertemuan agar siswa memiliki cukup waktu untuk memahami materi dan mengikuti diskusi kelompok. Alternatifnya, kegiatan presentasi bisa diganti dengan berbagi cerita dalam kelompok kecil agar lebih sesuai dengan usia siswa. Adapun perbaikannya dalam kegiatan pembelajaran, karena kami meyakini bahwa 1 kali pertemuan sudah cukup untuk pembelajaran materi Pancasila jika kegiatan dirancang dengan tepat dan efisien. Yang kedua, ada ganti kegiatan presentasi dengan berbagi cerita dalam kelompok kecil yang lebih sesuai dengan kemampuan siswa kelas 2. Karena dengan perbaikan ini memberikan alokasi waktu yang lebih realistis untuk pembelajaran yang melibatkan diskusi dan pengamatan. Selain itu, aktivitas berbagi cerita lebih sederhana dan sesuai dengan perkembangan komunikasi siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang refleksi, yang dimana ada pertama masukan, yang dimana modul ini sudah menyediakan refleksi untuk siswa dan guru yang dapat membantu dalam evaluasi proses pembelajaran. Yang kedua ada kekurangan, di mana refleksi siswa masih bersifat tertutup, ataupun jawabannya ya atau tidak, yang mungkin kurang mendalam untuk menilai pemahaman siswa tentang materi tersebut. Yang ketiga ada solusi. Nah, di solusi ini kita menambahkan pertanyaan reflektif terbuka untuk siswa seperti apa yang kamu pelajari tentang Pancasila hari ini, ataupun mengenai ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan tentang belajar Pancasila. Nah, dari pertanyaan tersebut ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka. Nah, di sini kelompok kami akan memperbaiki dari solusi tersebut, yang dimana kami menambahkan pertanyaan reflektif terbuka seperti apa yang kamu pelajari tentang Pancasila hari ini. Nah, dari pertanyaan tersebut siswa dapat mengungkapkan pemahaman mereka secara mendalam dan bukan menjawab iya ataupun tidak. Adapun manfaat dari perbaikan tersebut yang pertama ada meningkatkan pemahaman siswa. Dengan menjawab pertanyaan terbuka, siswa lebih cenderung akan lebih terdorong untuk merefleksikan dan menghubungkan materi yang mereka pelajari dengan pengalaman mereka sendiri. Nah, di mana dengan meningkatkan pemahaman siswa ini membantu mereka dalam memahami materi secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal saja. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, dengan pertanyaan reflektif terbuka, mengharuskan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyampaikan gagasan mereka. Nah, dalam proses ini, siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, ada memberikan informasi berharga bagi guru. Nah, jawaban siswa pada pertanyaan terbuka memberikan wawasan yang kaya untuk tentang cara mereka memproses informasi, kesulitan yang mereka hadapi, dan hubungan antara materi dengan kehidupan mereka sehari-hari, yang dimana membantu guru merancang strategi pengajaran yang lebih efektif.
Yang keempat ada mendorong keterbukaan dan kreativitas. Dengan pertanyaan terbuka, mendorong siswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa batasan jawaban yang ditentukan. Nah, sehingga mendorong kreativitas dan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Saya akan juga menjelaskan mengenai tentang asesmen dan penilaian. Adapun masukan, modul telah mencakup asesmen diagnostik, formatif, dan kerja penilaian. Untuk aspek pengetahuan dan sikap. Nah, yang kedua ada kekurangan, yang dimana modul kami belum memiliki aspek keterampilan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dan belum dijelaskan secara rinci dalam penilaian. Yang ketiga ada solusi. Tambahkan rubrik penilaian keterampilan dan mencakup aspek-aspek seperti mampu menunjukkan sikap hormat, memahami pentingnya kebersamaan, ataupun berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam kegiatan kelompok. Adapun perbaikan dari kami, dengan menambahkan rubrik penilaian keterampilan yang mencakup aspek, siswa dapat mampu menunjukkan sikap hormat dan memahami pentingnya kebersamaan dan berperilaku sesuai dengan Pancasila dalam menerapkannya di kelompok. Nah, penilaian keterampilan dalam modul pembelajaran Pancasila merupakan elemen yang krusial karena pembelajaran Pancasila tidak hanya bertujuan untuk menanamkan pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mendorong siswa untuk menilai keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kekurangan modul ini yang ada saat ini belum mencakup penilaian keterampilan secara rinci, sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dengan memperkenalkan rubrik penilaian keterampilan, guru dapat mengevaluasi kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai seperti hormat, kebersamaan, dan kerjasama secara lebih terukur dan sistematis. Nah, adapun di rubrik penilaian yang diusulkan, rubrik penilaian keterampilan harus dirancang untuk mencakup aspek-aspek penting seperti mampu menunjukkan sikap hormat, memahami pentingnya kebersamaan, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kelompok. Nah, untuk menilai sikap hormat, rubrik dapat mencakup indikator seperti menghargai pendapat teman, berbicara sopan kepada orang lain, ataupun mendengarkan secara aktif selama diskusi. Untuk aspek bersamaan, indikatornya dapat melibatkan partisipasi aktif dalam kerja kelompok untuk membantu teman yang mengalami kesulitan. Nah, sedangkan untuk perilaku sesuai dengan nilai Pancasila, rubrik dalam mencakup tindakan seperti berbagi tugas secara adil dan dalam kelompok ataupun menunjukkan toleransi terhadap perbedaan. Nah, dengan indikator-indikator ini, guru memiliki pedoman yang jelas untuk mengukur sejauh mana siswa lebih menginternalisasikan nilai-nilai tersebut. Nah, adapun dampak positif dari perbaikan. Baik, adapun analisis modul kelompok 4 yaitu yang selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Adapun masukannya, sudah ada kegiatan pengayaan dan remedial yang disediakan dalam modul ini. Adapun kekurangannya, pengayaan hanya berupa ulasan materi yang mungkin kurang matang bagi siswa yang sudah memahami materi dengan baik. Adapun solusinya, tambahkan kegiatan pengayaan yang lebih interaktif seperti proyek kecil atau pembuatan poster nilai-nilai Pancasila untuk mendorong siswa berkreasi dan mengimplikasikan nilai-nilai Pancasila. Adapun perbaikannya, tambahkan kegiatan pengayaan yang lebih interaktif seperti proyek kecil, membuat poster nilai-nilai Pancasila. Pengayaan yang lebih kreatif dan matang mendorong siswa yang sudah menguasai materi untuk lebih mengeksploitasi dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan dari analisis modul ajar, di mana modul ajar pendidikan Pancasila merupakan pijakan penting dalam membangun generasi yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan fokus pada pengetahuan, sikap, dan pembelajaran berbasis karakter. Modul ini memberikan fondasi yang kokoh untuk mencetak siswa yang berintegritas dan berperilaku sesuai dengan nilai luhur bangsa. Nah, refleksi dan asesmen yang tersedia merupakan menjadi alat untuk mengevaluasi proses pembelajaran, baik
siswa maupun guru. Dengan sentuhan inovasi ini, modul pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi sarana dan pembelajaran, tetapi juga inspirasi untuk menciptakan masyarakat yang bermoral, berdaya saing, dan bersatu dalam keberagaman. Nah, melalui modul ini, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipelajari, tetapi benar-benar hidup dalam